Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sesuai kalian menonton di kondisi apa, ya pagi, siang, dan sore ataupun malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Faisal Eka Saputra dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Elektro dengan NIM 240510106. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum simulasi rangkaian elektronika menggunakan software Proteus. Praktikum yang dilakukan meliputi simulasi low pass filter atau LPF, high pass filter atau HPF, band pass filter atau BPF, serta rangkaian komparator menggunakan IC OP AMP 1458. Nah, kenapa topik ini dipilih? Karena filter dan komparator merupakan rangkaian dasar yang sangat penting dalam dunia elektronika. Hampir seluruh sistem elektronika modern menggunakan filter untuk mengolah sinyal dan menggunakan komparator untuk mendeteksi atau membandingkan suatu kondisi tegangan. Nah, lalu dengan melalui simulasi ini, kita sebagai mahasiswa dapat memahami prinsip kerja rangkaian sebelum diterapkan pada perangkat keras yang sebenarnya. Selain itu, simulasi juga membantu mengurangi kesalahan perancangan serta menghemat waktu dan biaya dalam proses pengembangan rangkaian. Oke, nah sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang. Dalam sistem elektronika, sinyal yang diterima seringkali tidak hanya berisi informasi yang diinginkan, tetapi juga mengandung gangguan ataupun noise. Nah, apabila noise tersebut tidak dihilangkan, maka kinerja sistem dapat terganggu dan hasil yang diperoleh menjadi kurang akurat. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan rangkaian filter yang berfungsi untuk menyaring sinyal berdasarkan frekuensinya. Selain itu juga, dalam berbagai sistem kontrol dan sensor, dibutuhkan rangkaian yang membandingkan dua tegangan masukan untuk menentukan suatu kondisi tertentu. Fungsi tersebut dilakukan oleh rangkaian komparator. Nah, oleh karena itu, pemahaman mengenai filter dan komparator sangat penting karena menjadi dasar bagi berbagai aplikasi elektronika seperti sistem audio, komunikasi, instrumentasi, sensor, dan otomasi industri. Nah, kita akan lanjut ke tujuan dari praktikum ini. Beberapa tujuan dari praktikum ini adalah memahami prinsip kerja low pass filter, memahami prinsip kerja high pass filter, lalu memahami prinsip kerja band pass filter, mempelajari respon frekuensi dari masing-masing filter, lalu memahami cara membaca grafik respon frekuensi atau Bode plot, lalu juga memahami prinsip kerja komparator menggunakan OP AMP, dan yang terakhir membandingkan hasil simulasi dengan teori yang telah dipelajari. Nah, jadi melalui praktikum ini diharapkan kita sebagai mahasiswa dapat memahami karakteristik rangkaian elektronika dasar secara lebih baik, seperti itu. Nah, lalu kenapa sih simulasi penting menggunakan Proteus? Nah, sebelum membuat rangkaian secara nyata, simulasi merupakan langkah yang sangat penting karena Proteus memungkinkan kita untuk menguji rangkaian tanpa harus membeli komponen terlebih dahulu. Selain itu, kesalahan desain dapat diketahui lebih awal, sehingga resiko kerusakan komponen dapat dikurangi persentasenya. Lalu keuntungan lain adalah kita dapat mengubah nilai resistor, kapasitor, atau sumber tegangan dengan cepat dan langsung.
melihat pengaruh terhadap kinerja rangkaian. Nah, karena alasan tersebutlah Proteus menjadi salah satu software simulasi yang banyak digunakan dalam pembelajaran elektronika. Lalu kita akan masuk ke pembahasan low pass filter. Nah, apa sih itu low pass filter atau LPF itu? Nah, low pass filter adalah filter yang berfungsi melewatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi. Pada praktikum ini digunakan resistor sebesar 10 kilo ohm dan juga kapasitor sebesar 0,01 mikrofarad. Rangkaian terdiri dari resistor yang dipasang seri dengan sinyal masukan dan kapasitor yang dihubungkan langsung ke ground. Nah, prinsip kerja dari LPF ini bagaimana? Nah, prinsip kerjanya yaitu memanfaatkan sifat kapasitor yang memiliki hambatan berbeda terhadap frekuensi. Ketika frekuensi rendah masuk, maka hambatan kapasitor masih besar, sehingga sinyal diteruskan ke keluaran. Namun, ketika frekuensi tinggi masuk, hambatan kapasitor menjadi sangat kecil, sehingga sinyal lebih banyak mengalir menuju ke ground. Nah, akibatnya apa? Akibatnya sinyal frekuensi tinggi tidak muncul pada keluaran. Lalu kita akan menganalisis juga komponen pada LPF, yaitu pemilihan nilai resistor dan kapasitor sangat menentukan karakteristik filter. Pada rangkaian ini digunakan resistor 10 kilo ohm. Sebentar, saya akan tunjukkan dulu. Nah, di sini resistor yang digunakan adalah 10 kilo ohm dan kapasitor 0,01 mikrofarad. Nah, nilai kedua komponen tersebut menentukan frekuensi cut cut off. Maka jika nilai resistor diperbesar, maka frekuensi cut off akan juga semakin mengecil. Begitu juga jika kapasitor diperbesar, maka frekuensi cut off juga semakin kecil. Sebaliknya, jika resistor atau kapasitor diperkecil, maka frekuensi cut-off akan semakin tinggi. Dengan demikian, karakteristik filter dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Jadi, sesuai dengan kebutuhan rangkaian yang akan dibuat. Nah, untuk hasil simulasinya sendiri, di sini pada grafik respon frekuensi terlihat bahwa gain berada di sekitar 0 desibel pada frekuensi rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sinyal frekuensi rendah dapat dilewatkan hampir tanpa pelemahan. Ketika frekuensi meningkat, grafik mulai menurun secara bertahap. Seperti yang terlihat pada gambar berikut, grafik mulai menurun secara bertahap, secara pelan-pelan. Nah, penurunan gain menunjukkan bahwa amplitudo sinyal keluaran semakin kecil. Perilaku ini sesuai dengan teori LPF, di mana frekuensi tinggi akan mengalami redaman. Dari hasil simulasi dapat disimpulkan bahwa rangkaian berhasil bekerja sebagai low pass filter. Lalu kita juga akan menganalisis grafik ini secara mendalam. Jika diperhatikan, grafik LPF memiliki 3 daerah utama, yaitu yang pertama adalah passband, adalah daerah frekuensi rendah yang masih dilewatkan. Kedua adalah transition band atau daerah transisi. Ketiga adalah stop band, yaitu daerah frekuensi tinggi yang mengalami redaman besar. Nah, frekuensi cut-off dapat dihitung menggunakan rumus Fc sama dengan 1/2 pi RC. Dengan nilai resistor 0 kilo ohm dan kapasitor 0,01 mikrofarad, dapat diperoleh frekuensi cut-off sekitar 1,59 kHz. Nah, pada titik ini, amplitudo sinyal turun sebesar 3 desibel dari nilai awal. Lalu kita akan melanjutkan ke aplikasi LPF. Ya.
Low pass filter biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari juga. Contohnya, pada power supply untuk mengurangi ripple setelah proses penyiarahan. Digunakan juga pada sistem audio untuk menghilangkan noise frekuensi tinggi. Selain itu, LPF banyak diterapkan pada sensor dan sistem akuisisi data agar sinyal yang diterima menjadi lebih stabil. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke high pass filter. Nah, teori dari high pass filter ini jadi kebalikan dari low pass filter. Filter ini melewatkan frekuensi tinggi dan meredam frekuensi rendah. Pada rangkaian HPF, kapasitor dipasang seri terhadap sinyal masukan, sedangkan resistor dipasang ke ground. Saat frekuensi rendah masuk, kapasitor memiliki hambatan besar sehingga sinyal sulit melewati rangkaian. Namun, saat frekuensi tinggi masuk, hambatan kapasitor menjadi kecil, sehingga sinyal dapat diteruskan ke keluaran. Sebelumnya, sebelum masuk ke hasil simulasinya, kita akan menganalisis karakteristik dari HPF dulu. Jadi, prinsip kerja dari high pass filter ini sangat dipengaruhi oleh reaktansi kapasitor. Secara teori, reaktansi kapasitor berbanding terbalik dengan frekuensi. Artinya, semakin tinggi frekuensi, maka semakin kecil hambatan dari kapasitor. Karena itu, HPF mampu meneruskan frekuensi tinggi dengan lebih mudah dibandingkan frekuensi rendah. Karakteristik ini banyak digunakan pada sistem yang memerlukan penghilangan sinyal frekuensi rendah atau komponen DC. Nah, lalu kita akan menuju ke hasil simulasinya. Nah, pada grafik terlihat bahwa gain sangat kecil pada frekuensi rendah, kemudian gain meningkat secara bertahap ketika frekuensi dinaikkan. Seperti terlihat pada gambar berikut, di sini gain pun mulai meningkat secara bertahap. Dia mulai naik. Nah, pada frekuensi tinggi, gain mendekati 0 desibel yang menunjukkan bahwa sinyal dapat dilewatkan hampir tanpa perlemahan. Grafik yang menanjak ini merupakan karakteristik khas dari high pass filter. Hasil simulasi menunjukkan kesesuaian dengan teori yang dipelajari. Lalu, untuk HPF sendiri juga banyak digunakan dalam sistem audio untuk menghilangkan dengungan frekuensi rendah. Digunakan juga pada sistem komunikasi untuk memblokir komponen DC. Selain itu, HPF digunakan pada sensor getaran, sensor suara, dan berbagai aplikasi pengolahan sinyal lainnya. Lalu kita akan masuk ke bandpass filter. Bandpass filter sendiri merupakan gabungan antara high pass filter dan low pass filter. Filter ini hanya melewatkan sinyal pada rentang frekuensi tertentu. Frekuensi yang terlalu rendah akan ditahan oleh bagian HPF, sedangkan frekuensi yang terlalu tinggi akan ditahan bagian LPF. Akibatnya, hanya frekuensi yang berada di antara kedua batas tersebut yang dapat muncul pada keluaran. Nah, cara kerjanya bagaimana sih? Jadi, cara kerja dari bandpass filter ini, yaitu bandpass filter memiliki daerah frekuensi yang disebut bandwidth. Bandwidth adalah rentang frekuensi yang masih dapat dilewatkan oleh filter. Semakin sempit bandwidth, maka filter akan semakin selektif. Karakteristik ini sangat penting dalam komunikasi karena memungkinkan pemilihan sinyal tertentu dari banyak sinyal yang ada. Lalu untuk hasil simulasinya sendiri, di sini terlihat pada grafik bentuk kurva menyerupai lonceng. Pada frekuensi rendah, gain kecil karena ditahan oleh bagian HPF. Pada frekuensi tengah, gain meningkat dan mencapai nilai maksimum. Pada frekuensi tinggi, gain kembali turun karena pengaruh bagian dari LPF. Bentuk kurva ini menunjukkan bahwa hanya frekuensi tertentu yang dilewatkan oleh rangkaian. Nah, kita akan menganalisis lebih lanjut grafik dari
band pass filter ini. Grafik band pass filter memiliki tiga daerah. Daerah pertama adalah redaman frekuensi rendah, lalu daerah kedua adalah daerah frekuensi kerja atau pass band, dan yang ketiga daerah redaman redaman frekuensi tinggi. Puncak kurva menunjukkan frekuensi tengah atau center frekuensi. Karakteristik ini sesuai dengan teori band pass filter. Lalu, pengaplikasian band pass filter ini terdapat terdapat di mana saja sih? Jadi, band pass filter digunakan pada radio untuk memilih satu stasiun dari banyak frekuensi yang tersedia. Digunakan pula pada televisi, radar, alat kesehatan, dan sistem komunikasi digital. Tanpa band pass filter, sinyal yang diterima akan bercampur dengan banyak frekuensi lain sehingga sulit untuk diproses. Selanjutnya, kita akan masuk ke komparator. Teori dari komparator sendiri, komparator adalah rangkaian berfungsi membandingkan dua buah tegangan masukan. Pada praktikum digunakan IC OPAMP 1458. OPAMP memiliki dua terminal input yaitu non-inverting dan juga inverting. Jika tegangan non-inverting lebih besar daripada tegangan inverting, maka output akan menjadi high. Sebaliknya, jika tegangan non-inverting lebih kecil, maka output akan menjadi low. Karena hanya menghasilkan dua kondisi keluaran, komparator sering dianggap sebagai saklar elektronik. Lalu kita akan menuju ke hasil simulasi komparator yang pertama. Jadi pada gambar pertama ini terlihat bahwa tegangan kedua input berada di sekitar 5 volt. Jadi tegangan kedua input itu sama besarnya. Output berada pada high sehingga LED bisa menyala. LED yang menyala menunjukkan bahwa keluaran OPAMP memberikan tegangan yang cukup untuk mengalirkan arus melalui LED. Hal ini menunjukkan bahwa komparator bekerja sesuai dengan prinsip dasarnya. Lalu kita akan masuk ke hasil yang kedua. Di sini pada kondisi kedua, tegangan non-inverting turun menjadi sekitar 4,9 volt, sedangkan tegangan inverting tetap pada 5 volt. Perbedaan yang sangat kecil ini menyebabkan output berubah menjadi low, akibatnya LED padam, seperti yang terlihat pada gambar. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa komparator sangat sensitif terhadap perubahan tegangan maksimum. Nah, tapi kelebihan dari aplikasi komparator ini memiliki beberapa kelebihan juga, yaitu pertama responnya cepat, kedua rangkaiannya sederhana, ketiga dapat digunakan dalam berbagai sistem otomatisasi. Contoh aplikasinya adalah sensor cahaya otomatis, sensor suhu, alarm kebakaran, charger baterai otomatis, dan sistem kontrol industri. Nah, eh, evaluasi juga untuk hasil dari praktikum ini, berdasarkan seluruh simulasi dilakukan, hasil yang diperoleh sangat sesuai dengan teori. Menurut saya, sudah sangat sesuai dengan teori yang eh ya sesuai dengan teori ya. Nah, LPF menunjukkan redaman pada frekuensi tinggi, HPF menunjukkan redaman pada frekuensi rendah, band pass filter hanya melewatkan frekuensi pada rentang tertentu, dan komparator mampu menghasilkan keluaran high dan low sesuai kondisi input. Tidak ditemukan penyimpangan yang signifikan antara teori dan hasil simulasi. Untuk kelebihan dan kekurangan dari simulasi, kelebihan simulasi menggunakan Proteus adalah mudah dilakukan, hemat biaya, aman, dan memungkinkan analisis yang cepat. Namun, simulasi juga memiliki keterbatasan karena tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi yang nyata. Faktor seperti toleransi komponen, suhu lingkungan, dan gangguan eksternal belum sepenuhnya diperhitungkan. Karena itu, simulasi sebaiknya dijadikan langkah awal sebelum implementasi pada perangkat keras. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa topes filter berhasil melewatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi. High pass filter berhasil melewatkan frekuensi tinggi dan meredam frekuensi rendah. Sedangkan band pass filter sendiri berhasil melewatkan frekuensi pada rentang tertentu.
komparator menggunakan IC OPAMP 1458 berhasil membandingkan dua tegangan dan menghasilkan keluaran high maupun low sesuai kondisi input. Seluruh hasil simulasi menunjukkan kesesuaian dengan teori, sehingga tujuan praktikum dapat dinyatakan tercapai. Nah, sebagai penutup, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai simulasi low pass filter, high pass filter, dan juga band pass filter serta komparator menggunakan software Proteus. Dari praktikum ini, saya memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai karakteristik filter dan prinsip kerja komparator yang merupakan dasar dari berbagai sistem elektronika modern. Lalu, terima kasih atas perhatian dari teman-teman, Bapak Ibu dosen yang menonton. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.